Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas bab 2 ayat 6-7 pada masa-masa Natal ini menjadi Injil yang sungguh-sungguh bergema bagi kita semua. Dikatakan ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Injil ini begitu menyentuh hati kita, menyentuh seluruh gereja, sehingga untuk mengungkapkannya dibuatlah gua-gua Natal atau kandang Natal, di mana Yesus dibaringkan di palungan. Apa arti palungan dalam hal ini? Kalau kita mau refleksikan dari kitab Nabi Yesaya, juga disebutkan mengenai palungan. Kitab Yesaya bab 1 ayat 2-3 disebutkan demikian. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Apa arti dari perkataan Tuhan Allah dalam kitab Yesaya ini? Ungkapan ini adalah ungkapan kasih Allah yang begitu besar. Mengapa tidak? Disebutkan bahwa Allah itu sudah membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Allah telah membesarkan umatnya. Allah telah membesarkan dan mengasuh Israel. Tetapi apa balasan bangsa Israel terhadap Allah? Bangsa Israel, umat Allah, ternyata memberontak terhadap Allah. Sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Allah, mereka ternyata tidak setia kepada Allah. Apa yang harus dilakukan Allah? Apa konsekuensi dari pemberontakan ini? Kalau kita lihat dari kitab Ulangan, konsekuensinya adalah hukum rajam. Anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya haruslah mendapatkan hukuman. Tetapi yang mengesankan, yang menakjubkan adalah meskipun bangsa Israel, meskipun umat Allah telah memberontak terhadap Allah, tetapi yang luar biasa adalah Allah tetap menyebut mereka sebagai umatku, sebagai umat Allah. Kegenapan dari sikap Allah ini kita dengar dari Injil yang awal tadi saya bacakan, dari kisah Natal, di mana Allah datang ke dunia dan dibaringkan di sebuah palungan. Untuk apa? Untuk apa Allah datang, putra Allah menjadi manusia, menjadi bayi yang kecil, lalu dibaringkan di sebuah palungan. Dikisahkan, disebutkan dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, disebutkan bahwa Allah itu tinggal di dalam cahaya yang tidak terhampiri, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tetapi anehnya, ajaibnya adalah Allah keluar dari tempat yang tersembunyi, dari tempat yang tidak dapat dijangkau. Untuk apa? Karena Allah peduli terhadap umatnya. Allah lahir dan dibaringkan di dalam palungan. Palungan mau menunjukkan belas kasihan Allah terhadap umatnya yang kerap kali tidak setia dan memberontak terhadap Allah. Tetapi inilah Allah, pribadi yang sungguh mengasihi umatnya,
Meskipun umatnya memberontak, tidak setia, tetapi Allah justru hadir di tengah umatnya yang tidak setia itu. Di balik kisah yang menyedihkan, bangsa Israel yang menyedihkan, ternyata ada orang-orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Mau menerima Putra Allah yang menjadi manusia. Ini adalah kabar gembira, kabar sukacita untuk kita semua. Siapakah mereka yang menerima kehadiran Tuhan Yesus itu? Tidak lain adalah Bunda Maria, Santo Yosef, para gembala, dan juga orang-orang bijaksana, orang-orang cerdik pandai, yaitu orang-orang Majus yang mau menerima Tuhan Yesus. Inilah kabar gembira bahwa Allah masih diterima oleh siapa saja, siapapun orangnya, yang mau membuka hati terhadap kehadiran Allah, maka mereka pun dapat mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami berkat Allah yang melimpah, kasih karunia Allah yang melimpah. Kalau dalam kitab Yesaya disebutkan bahwa mereka yang memberontak terhadap Allah masih disebut sebagai umat Allah. Tetapi mereka yang menerima Allah pastilah mendapat ganjaran yang sungguh luar biasa. Dari Injil Yohanes disebutkan demikian. Injil Yohanes bab 1 ayat 11 sampai 12 disebutkan demikian. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini artinya adalah Tuhan Yesus yang datang kepada milik kepunyaannya, kepada bangsa Israel, tetapi mereka itu tidak menerimanya. Kemudian ayat 12 disebutkan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Maka mereka yang menerima Yesus, Bunda Maria, Santo Yosef, juga orang-orang Majus, juga para gembala, akan memiliki martabat yang luar biasa. Mereka disebut sebagai anak-anak Allah, bukan hanya sebutan, tetapi realitasnya, kenyataannya, mereka menjadi anak-anak Allah. Apa konsekuensi sebagai anak-anak Allah? Kita tahu kalau di dunia ini, kalau kita memiliki anak-anak, pasti kita ingin memberikan yang terbaik kepada mereka. Kita berikan mereka fasilitas, kita berikan mereka jaminan. Apabila kita manusia yang berdosa ini, yang jahat, boleh dikatakan demikian, begitu baik kepada anak-anak kita, apalagi Allah yang di surga, pasti Dia akan memberikan apa yang paling baik kepada kita, anak-anaknya. Fasilitas-fasilitas, berkat-berkat yang Dia berikan untuk kita, untuk kebahagiaan kita. Dan berkat yang paling besar, Dia memberikan Yesus, putranya, untuk kita. Supaya kita diselamatkan, kita ditebus dari segala dosa-dosa kita, kita dikuduskan menjadi anak-anak Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, di masa Natal ini patutlah kita bersyukur untuk hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Di tengah dunia yang masih menolak Tuhan, kita dipanggil untuk memberikan kesaksian bahwa Allah itu sungguh baik dan Dia memberikan Yesus kepada kita, kepada seluruh umat manusia. Bukan untuk menguasai, bukan untuk menindas, bukan untuk menyaingi, tetapi untuk menyelamatkan kita, dan lebih daripada itu, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang diberkati Allah, yang hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam berkat Allah yang sungguh berlimpah. Selamat Natal sekali lagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat